إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
ولعن ولعن الله يعلم ولديه بالشهادة وكتب طيبة في كل عام وعلى طول الزمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله جعله الله خير الأنام في الأعمال والأعمال. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين يذكرون الله في الليالي والأيام. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته بامتثال مأموراته واجتناب نواهيه سرا وعلانية. وقد أنشأ من قائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah perintahkan kita syakartum la'azidannakum. Kita senantiasa bersyukur dan pandai berterima kasih la'azidannakum. Allah janji yang menyiapkan tambahan nikmatnya bagi orang yang pandai bersyukur, pandai tahu diri, pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka fartum in adzabi lasyadid, tapi bagi yang lalai, tak pandai berterima kasih, tidak pandai mensyukuri nikmat Allah, in adzabi lasyadid, sebaliknya Allah sediakan siksa yang pedih. Siksa di dunia berupa kesengsaraan, kesusahan, sifat tamaknya tak akan pernah selesai, dan nanti dari terlebih-lebih Allah akan siksa yang lebih dahsyat lagi. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah para jemaah, kita masih bisa hadir memanfaatkan Allah pasal Nabi berjemaah di masjid yang mulia ini, dan mudah-mudahan iman takwa kita yang dibimbing oleh Allah dan hidayahnya pada kasih sayang baginda Nabi Muhammad SAW melakukan kita senantiasa diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Jemaah dimuliakan Allah, taqwallah, senantiasa khatib mengingatkan, khususnya diri khatib sendiri dan kita semua, karena senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berusaha agar senantiasa patuh taat di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, sesusah apapun, sesibuk apapun, dalam keadaan bagaimanapun, dan berusaha untuk menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dari yang kecil sampai yang paling besar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang senantiasa bertakwa akan diberikan solusi dalam kehidupannya, akan diberikan solusi dalam setiap permasalahannya, dan akan diberikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari tempat yang tidak pernah disangka-sangka sebelumnya.
Dan bagi yang bertakir fitin nanti berkoyun orang yang bertakwa kepada Allah nanti itu disediakan oleh Allah surganya dan tempat-tempat yang indah mala ainan ro'ah yang tidak bisa dilihat saat ini berapa indahnya surganya Allah. Walaupun qalbul bashar khatar tidak bisa dirasakan. Seindahnya gimana pun kita rasakan namanya dunia, apapun yang kita lihat indahnya, tapi secuil pun gak bisa dibandingkan dengan nikmat dan indahnya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah berjalan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat ini kita berada di bulan Rabiul Masehi pas nanti bulan Agustus. Di saat dimana ada titik satu perjuangan kebahagiaan yang menyatakan bahwa Indonesia sudah merdeka 17 Agustus 1945 berdasarkan reformator kita Soekarno-Hatta. Dan saat itulah kita mulai melangkah, mulai berjalan, mulai melangkah sampai ini menghirup yang namanya kebebasan dan kebebasan di dalam berkreasi untuk mengisi menjadikan Indonesia baldatun thayyibah Rabbul Ghafur. Jangan dimuliakan Allah kalau kita tengok sejarah ke belakang, baik dari kita membaca, mungkin kita belum sempat bertemu dengan para pejuang-pejuang, belum pernah mendengarkan ceritanya, namun sebagian masih pernah mendengar secara langsung bagaimana susahnya, bagaimana menderitanya orang-orang zaman dahulu itu. Mau Jumat aja susah, harus sembunyi-sembunyi. Itu pun mestinya jauh luar biasa. Kalau enggak berpunya bekal iman dan takwa yang kuat, sudah pasti akan pernah dimakan. Sekarang alhamdulillah di tiap perumahan masjidnya ada. Tinggal kita ada iman atau tidak, tinggal kita bertakwa atau tidak. Zaman dahulu jauh susah, masih sanggup melangkahkan kaki untuk memberikan kewajiban. Jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting adalah mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, mensyukuri hasil jerih payah para pendahulu kita, para mujahid, para pejuang kita, yang tidak cuma harta bendanya, nyawanya pun dikorbankan. Demi siapa? Demi negeri kita tercinta ini, demi anak cucunya, demi generasi ke depannya. Dan alhamdulillah kita salah satu yang bisa menikmati arti kemerdekaan tersebut. Mau bekerja pun tinggal pilih, mau makan pun tinggal pilih, mau jalan kemana pun tinggal melangkah tanpa ada satu beban apapun, tergantung dasarnya manjat dan wajahnya. Jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mengenang jasa para pahlawan kita bagi penerus-penerus, terutama para perangkat RT RW sudah berusaha mengisi dengan berbagai macam acara untuk mengingatkan arti sebuah perjuangan zaman dahulu, untuk mengingatkan jerih payahnya para pejuang zaman dahulu, untuk mengingatkan betapa susahnya orang-orang zaman dahulu memperjuangkan negeri kita tercinta ini. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Para pejuang, para mujahid yang berusaha memerdekakan negeri ini satu landasannya. Mereka punya keyakinan di alinea yang ketiga, Undang-Undang Dasar tidak dengan kebentuk rahmat Allah yang dilakukan dengan keinginan luhur. Salah satu wujud syukur para proklamator, para pendiri bangsa ini menyatakan atas dengan rahmat Allah
Mereka menyatakan Indonesia ini atas berkat rahmat Allah dan didorongkan cita-cita keinginan yang luhur untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Ini mengingatkan kita generasi selanjutnya kita ini bisa jalan ke sana kemari, bisa hidup bebas karena mirip, memilih pekerjaan yang kita sukai, menjadi kasar yang kita ingini. Jangan lupa atas berkat rahmat Allah SWT, jangan sampai tinggalkan ibadahnya. Itu salah satu bentuk mensyukuri nikmat kemerdekaan ini. Jangan sampai kita lalai dengan Tuhannya dikarenakan kebebasan kemerdekaan yang kita rasakan saat ini. Allah tutup yang menyatakan atas berkat rahmat Allah menginginkan generasi selanjutnya tetap ingat sama Tuhannya, tetap sama penciptanya, tetap berjuang. Walaupun dahulu berjuang melawan penjajah, saat ini berjuang mengisi kemerdekaan menuju Indonesia Barat Jaya, negeri yang baik, yang aman, yang tentram, yang damai, yang maju, yang berkreasi, tidak tidur, tapi tetap melakukan kreatif, melakukan inovatif untuk lebih baik ke depannya nanti. Jangan diberikan Allah landasannya perjuangan kita, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang tetap berkorban dalam hatinya, di dalam jiwanya, memperjuangkan suatu kebaikan, janji Allah, lanahdiyannahum subulana, Allah akan berikan dia petunjuk, Allah akan berikan dia jalan untuk mencapai semua tujuan dan keinginannya. Bagaimana kelanjutannya? Tetap aktivitas tingkatkan. Jadi pengurus masjid fokus bagaimana masjidnya lebih makmur, jemaahnya lebih ramai, masyarakatnya tentram. Ya, jadi perangkat RT RW demikian juga fokus ngurus masyarakatnya, bagaimana kerukunan tetangga, kerukunan warga tetap tercipta. Karena pemerintahan yang sukses, pemerintahan yang baik itu terletak dari masing-masing warganya. Kalau warganya aman, tetap damai, nyaman, insya Allah seluruh Indonesia ini akan tetap aman, nyaman dan nyaman. Tapi begitu ada konflik di suatu wilayah, maka masalah akan merembet kemana-mana. Jamaah dibolehkan Allah, mari isi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya, dan kita siapkan generasi-generasi kita. Kita perjuangkan generasi yang lebih baik dari kita. Karena sabda baginda Nabi, didiklah anak kalian, anak-anak yang hidup di zaman yang tidak akan sama dengan zamanmu. Zaman dahulu masa kecil kita mainannya beda dengan zaman anak sekarang. Zaman anak yang depan akan beda lagi, akan lebih canggih lagi. Maka persiapkan. Kata Allah, "Falyakhshal ladzina tawallaqu bil khawfi dzurriyyatan dha'afan khawfu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida." Hendaklah khawatir, falyakhshal alladzina tawallaqu bil khawfi dzurriyyatan dha'afan. Harus khawatir, harus takut. Orang yang beriman apabila ada generasi selanjutnya di'afa, yang lemah, yang teledor, yang tidak punya kreatif, punya kreasi, tidak punya niat dan tujuan, maka tugas orang tua lah membimbing, tugas para guru lah untuk memberikan ilmu agar anak-anak generasi kedepannya punya pandangan yang jauh lebih maju untuk memerdekakan negeri ini, mengembangkan kemerdekaan negeri ini sehingga Indonesia akan jauh lebih baik ke depannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum bil awwal